Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Saudara-saudara mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang saya banggakan. Alhamdulillah pagi ini hari Senin, sebagaimana jadwal yang telah disiapkan oleh fakultas, saya ditugasi untuk mengampu mata kuliah psikologi kewirausahaan yang diberi bobot oleh fakultas sebesar 3 SKS. Pertama-tama saya sampaikan selamat datang di Fakultas Psikologi UMS ini. Yang kedua, saya merasa berbangga hati saudara-saudara bisa menjadi bagian dari sekian juta mahasiswa tahun ini, mahasiswa baru tahun ini, di mana saudara berkesempatan untuk berkuliah di Fakultas Psikologi UMS Surakarta. Semoga perkuliahan yang saudara tempuh nanti di Fakultas Psikologi ini akan mendapatkan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, mata kuliah kewirausahaan ini memiliki capaian pembelajaran yang disebut dengan CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah khususnya untuk psikologi kewirausahaan ini. Yang pertama, CPMK-nya itu saudara diharapkan bisa mendukung peningkatan mutu kewirausahaan saudara yang nanti saudara siapkan ini melalui optimalisasi potensi kewirausahaan yang saudara miliki dengan mendasarkan pada norma hukum dan etika yang bersumber pada Pancasila sebagai dasar negara kita. Yang kedua, saudara mampu menerapkan kemampuan wirausaha secara logis, kritis, sistematis, inovatif, dan mampu menjelaskan tentang kewirausahaan dalam presentasi tertulis maupun lisan. Yang ketiga, saya harapkan bisa mampu menunjukkan kinerja entrepreneur, kinerja kewirausahaan secara mandiri dan terukur. Dan sekalian, saya kira kita sebagai manusia pada umumnya akan diberi oleh Allah kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk bernalar. Nah, dengan kemampuan berpikir dan bernalar ini, di mana kita hidup di dunia ini, tentu karena untuk melaksanakan hidup itu perlu pemikiran dan sebagainya, maka satu di antaranya yang perlu nanti saudara lewati adalah bagaimana usaha-usaha yang kita lakukan ini untuk bisa kita supaya hidup bisa mendapatkan kelangsungan hidup dengan cara satu di antaranya adalah berusaha, atau ada yang menyebut berwirausaha, atau yang menyebutnya entrepreneur. Nah, karena potensi-potensi ini kita miliki, saya kira kita diharapkan bisa mampu untuk menerapkan potensi-potensi wirausaha yang kita miliki. Ya. Kita punya pikiran, kita punya tenaga, kita punya dari Allah alat anggota tubuh yang memadai ini, maka paling tidak dalam berwirausaha itu kita disiapkan Allah ya supaya ya logis, sistematis, kritis, inovatif, tidak menggunakan cara-cara yang tidak sehat. Nah, oleh karena itu nanti usaha-usaha itu perlu diwujudkan. Nah, mata kuliah ini sebagaimana saya katakan, untuk psikologi kewirausahaan itu ada prasyarat, di mana dalam hal ini paling tidak saudara-saudara sekalian, karena ini berada di semester agak tengah atau akhir semester 7, maka ada mata kuliah tertentu yang harus menjadi prasyarat
dalam kurikulum sekarang ini prasyaratnya saudara-saudara harus sudah menempuh, syukur mendapatkan nilai A, mata kuliah manajemen sumber daya manusia, karena berwirausaha itu pada dasarnya adalah berkaitan dengan usaha-usaha memanage manusia, termasuk dirinya sendiri. Swasta mandiri ya, maka ada istilah itu ya. Maka kalau Anda punya anak buah ya berarti kan harus memanage manusia yang lainnya, sumber daya yang lainnya. Maka oleh ahli tertentu dikatakan manajemen sumber daya manusia itu adalah suatu proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi ya. Tugas ini memperdayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi usaha kita. Yang dibahas di dalamnya tentunya sudah bahas ini, apa itu manajemen sumber daya manusia, faktor-faktor yang pengaruh sumber daya manusia, bagaimana kriterianya kinerja, bagaimana kita mencapai capaian kinerja yang baik yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi kita sendiri atau yang menjadi bawahan kita. Itu ada dibahas di dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, saudara, diharapkan ini sudah pernah menempuh ya. Walaupun toh nilai saudara terpaksa D, ya mungkin tidak masalah ya. Tapi kalau E tetap saudara harus diulangi lagi ini. Nah, sifat dari mata kuliah psikologi wirausaha ini adalah wajib. Sedangkan bentuk pembelajarannya nanti kita harapkan dalam bentuk kuliah pun juga seminar kalau memungkinkan. Mata kuliah ini merupakan pelajaran yang bentuk karakter wirausaha atau minimal saudara sekalian mahasiswa itu bisa menambah pengetahuan tentang seluk-beluk kewirausahaan, seluk-beluk berwirausaha. Baik dari sisi soft skill maupun hard skill. Soft skill itu kita itu berbicara tentang karakteristik psikologi kita, dia harus sabar, dia harus tabah, tahan banting, soft skill. Hard skillnya, ya saudara harus punya hitung-hitungan tertentu, bagaimana menghitung raba rugi, bagaimana menghitung ini produksi, biaya produksi, lalu penghasilan kotornya gimana, dan omsetnya satu minggu berapa, satu bulan berapa, dipakai untuk membayar tukang berapa, membayar karyawan berapa, dan sebagainya. Itu adalah masuk hard skill. Sehingga saudara harapan nanti bisa memanfaatkan pengetahuan yang setelah saudara miliki ini, bisa saudara gunakan sekarang ini, mulai semester 1 bisa Anda berwirausaha, atau bahkan nanti setelah lulus. Saudara bisa lihat kanan kiri saudara, ada di antara kanan Anda itu yang berwirausaha, saya kira banyak yang bisa kita tunjukkan. Ya, ini. Kemudian materi yang akan kita siapkan ini ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan ke-15. Angka 1, 2, 3 itu menunjukkan minggunya, pertemuan pertama 1, pertemuan kedua 2, pertemuan kedua 3, pertemuan ketiga, dan seterusnya, yang masing-masing ini kita siapkan dalam 15 kali pertemuan. Saya kira begitu dulu tahap awal ini. Terima kasih. Kita lanjutkan.